Berdoa selesai. Oke, pada pagi ini saya ingin membawakan materi analisis zat gizi dalam bahasa Indonesia ya, slide-nya juga. Nah, di sini tuh saya akan membahas rapel pertemuan 5 dan 6 ya. Jadi minggu depan kita membahas pertemuan ke-7 dan itu nggak begitu banyak harusnya ya. Di analisis karbohidrat nanti ya teman-teman dapat mengevaluasi terkait dengan karbohidrat, sifat fisik, kimia karbohidrat, sumber, dan klasifikasi karbohidrat dalam bahan pangan, termasuk prinsip analisis karbohidrat. Ini ada yang bocor. Oke. Nah, teman-teman pastinya sudah, bentar kok ini suaranya double ya. Ada yang tahu? Ah, ini ada. Ya, halo. Oke, karbohidrat sendiri merupakan komponen bahan pangan ya yang merupakan sumber energi utama dan serat makanan yang nantinya dapat mempengaruhi proses fisiologis. Bentar, ini kenapa suara saya double share? Ada yang teman-teman stop share. Halo? Iya, Ini suara saya terdengar terdengar jelas atau terdengar dua sih di teman-teman? Oh, di saya dua ya. nggak terdengar dua yuk. Di saya nggak ada Oh, pantulannya, Bu. oh, 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 di oh, oh, di saya berarti ya. Oke. Oh, zat gizi makro. Nah, tapi diskusi bagaimana sih cara menganalisis karbohidrat itu, di mana karbohidrat ini kan ada yang namanya karbohidrat yang dapat dicerna dan ada karbohidrat yang tidak dapat dicerna, seperti itu. Karbohidrat sendiri dia mempunyai sifat fungsional yang penting dalam proses pengolahan makanan. Nah, jadi si karbohidrat itu nggak cuma bermanfaat bagi tubuh, tapi dia juga digunakan untuk proses pengolahan pangan. Contohnya sebagai filler, bahan pengisi, maltodextrin. Contohnya dia lazim atau biasanya digunakan sebagai bahan pengisi atau dextrin. Pengental, maizena, pati, pati jagung ya, yang teman-teman biasa misalnya buat fla, yang di dasar kulineri kan pasti ada pengentalnya berupa tepung pati maizena atau pati jagung ataupun pakai pengental jenis lainnya. Nah, itu juga pati ini juga termasuk dari golongan karbohidrat. Menstabil emosi. Terus si karbohidrat juga dapat mengikat air. Siapa itu karbohidrat yang dapat mengikat air? Contohnya si glukosa, sukrosa, gula ya, di mana dodol itu dia dapat mengikat air sehingga dodol termasuk karena dia memiliki uh, daya atau kapasitas untuk mengikat air yang cukup kuat si gula-gula ini ya dengan karamelisasi apabila kita
memasak atau memanaskan sukrosa dengan suhu tinggi atau reaksi Maillard, di mana pada reaksi Maillard ini dua ya, flavor dan aroma, di mana pada reaksi Maillard ini akan terjadi interaksi antara gugus gula reduksi, contohnya fruktosa, glukosa, maltosa dengan gugus amino dari protein, contohnya asam amino lisin, seperti itu. Dan tekstur, teknisasi pada pati artinya ketika kita memasak tepung, teman-teman misalnya menambahkan tepung atau pati di dalam air, terus teman-teman panaskan, nanti itu dia akan larutannya viskos, dan pada akhirnya larutan tersebut akan mencair, akan menurun tingkat kekentalannya, itu namanya glatinisasi. Nah, sifat dari glatinisasi atau retrogradasi yang terjadi pada tepung atau pati ini, dia dapat memberikan sifat renyah, sifat lembut, dan pembentukan gel. Pembentukan gel karena tadi ada peristiwa glatinisasi ya, glatinisasi tersebut nanti akan menjelaskan. Nah, karbohidrat juga penting sebagai sumber pemanis alami. Sumber pemanis alami tadi sudah ya, contohnya gula sukros atau gula glukos atau fruktos sirup. Bahan baku proses fermentasi ya, apabila ini udah dipelajari juga di mikrob gizi terkait fermentasi, mungkin ya udah dipelajari di mana bahan baku untuk fermentasi biasanya adalah gula sederhana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri yang akan memecahkan gula tersebut menjadi etanol, menjadi alkohol. Contohnya misalnya pembuatan tape. Tape itu kan dari pati, pasti tapenya itu mungkin ada penambahan gula, ataupun tapenya doang, singkongnya doang. Singkong itu kaya akan karbohidrat. Ketika kita tambahkan ragi, lalu kita peramkan atau fermentasi, maka si mikroba-mikroba yang ada pada laru akan mendegradasi pati, akan mendegradasi komponen karbohidrat yang ada di tepung, yang ada di singkong ataupun yang ada di ubi. Seperti itu. Bahan bakunya karbohidrat. Nah, sehingga nantinya tuh si karbohidrat ini berperan dalam menentukan karakteristik reologi. Contohnya ketika kalian bikin adonan roti. Adonan rotinya mau yang seperti apa? Adonan roti yang kalis atau bagaimana? Atau misalnya kita mau memodifikasi pati atau memodifikasi tepung. Ada yang namanya tepung modifikasi atau pati modifikasi. Itu misalnya kita berikan suatu perlakuan fisik ataupun kimia, lalu kita ukur karakteristik reologi ini adalah karakteristik reologi ketika kita pengen mengetahui bagaimana sih sifat zat alir dia, sifat zat cair dia, seperti itu. Karakteristik reologi artinya reologi ini suatu karakteristik yang diberikan suatu karakteristik yang terdapat pada komponen bahan pangan yang dan dia juga terlibat dalam reaksi pencoklatan. Nih udah ya, reaksi Maillard ataupun karamelisasi. Lalu berdasarkan struktur kimia, nilai gizi, dan penggunaannya dalam tubuh, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Ini pasti teman-teman udah paham, di mana karbohidrat yang dapat dicerna itu kenapa sih dia bisa dicerna? Karena dia dapat dipecahkan oleh enzim pencernaan. Contohnya enzim alfa amilase, di mana enzim alfa amilase ini enzim yang dapat memutuskan ikatan glikosidik. Nanti akan dibahas juga. Tapi contohnya gini, misalnya ada ini glukos, ingin glukos, ini glukos, dan ini ceritanya polimer karbohidrat. Nah, si enzim alfa amilase itu akan memutuskan ikatan yang menghubungkan antar molekul glukosa,
Seperti itu, dia putus di sini, putus di sini, putus di sini. Jadi si gerombolan-gerombolan glukosa ini akan terpecah menjadi satu satuan glukosa. Satu satuan glukosa ini kita sebut sebagai istilahnya monomer. Kalau gerombolan glukosa kita sebut istilahnya polimer. Poli artinya banyak, mono artinya satu ya. Lalu untuk yang karbohidrat yang tidak dapat dicerna, artinya dia itu contohnya sebagai serat ya, baik itu serat kasar maupun serat pangan. Di mana serat ini kan dia tidak dapat dicerna oleh enzim alfamilase atau enzim pencernaan. Jadi dia tersisa dan nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri probiotik. Ya, nantinya serat ini akan memiliki efek positif bagi kesehatan tubuh. Nah, contoh yang dapat dicerna itu monosakarida. Monosakarida yaitu dia cuma satu sakaridanya, yaitu ada fruktosa, ada glukosa, ada galaktosa. Disakarida artinya ada dua ya, ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan polisakarida itu artinya sakaridanya banyak seperti pati dan dextrin. Pati itu merupakan suatu senyawa yang terdiri dari monomer glukosa. Sama halnya seperti protein. Protein itu nama lainnya adalah polipeptida. Protein dibangun karena adanya rentetan dari berbagai asam amino. Begitupun dengan pati. Pati pun terbentuk karena adanya gerombolan dari glukosa-glukosa. Seperti itu. Dextrin sama tapi jumlahnya yang berbeda. Nah, di dalam tubuh si karbohidrat ini akan dicerna lalu dimetabolisme ya, sehingga dapat menghasilkan energi. Energi ini juga digunakan untuk proses metabolisme lainnya. Sudah. Nah, untuk perkenalannya karbohidrat dalam bahan pangan, contohnya itu tadi ada disebutkan seperti glukosa maupun fruktosa ataupun galaktosa, di mana komponen karbohidrat terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini adalah senyawa organik ya, di mana kalau misalnya kita bakar mereka akan otomatis mengeluarkan api atau terbakar. Jadi kalau ada isu atau hoax terkait misalnya beras ketika dibakar itu akan mengeluarkan api. Wah, berarti beras itu mengandung kandungan plastik. Nah, itu suatu pemikiran yang salah karena beras sendiri itu kaya akan karbohidrat. Karbohidrat mungkin ada proteinnya sedikit, kadar lemaknya mungkin sedikit, sangat sedikit, dan mereka itu tersusun atas komponen karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana senyawa organik tersebut dapat dengan mudah terbakar. Nah, di sini ada pembagian karbohidrat itu ada tadi udah dijelaskan, ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida. Dan ini saya juga udah pernah singgung di waktu pertemuan yang pertama. Monosakarida tadi seperti contohnya glukosa, fruktosa, disakarida itu contohnya seperti sukrosa, oligosakarida. Kalau teman-teman suka lihat di iklan susu anak bayi itu mengandung FOS dan GOS. Nah, FOS-nya itu singkatan dari frukto-oligosakarida, sementara GOS ini singkatan dari galakto-oligosakarida. Gitu ya, FOS-GOS. Kita di monosakarida. Nah, monosakarida merupakan kelompok karbohidrat yang paling sederhana karena dia cuma satu gugusnya. Nah, contohnya, ini ya contoh dari molekul yang monosakarida, glukosa. Jadi itu dia cuma satu aja seperti ini. Ini dalam bentuk Fischer, proyeksi dalam bentuk Fischer strukturnya. Kalau ini proyeksi dalam bentuk Haworth, tapi saya tidak akan menjelaskan bagaimana mekanisme si Fischer ini akan bisa terbentuk menjadi Haworth. Kita akan menjelaskan intinya aja. Nah, dari segi struktur monosakarida ini dapat mengandung 3-6
atom karbon. Makanya ada yang jenis triosa, ada tetrosa, ada gugus pentosa, heksosa. Glukosa itu masuknya ke jenis heksosa, sama seperti galaktosa ataupun fruktosa ya. Nah, di antara atom karbon ini ada yang namanya karbon yang bersifat asimetrik. Kita sebut dia gugus misalnya C anomerik. Gugus asimetrik itu kenapa kita sebut dia gugus asimetrik? Nah, karena dia, coba ya kita lihat contohnya ini yang gugus nomor 2. Pada atom C nomor 2, ini kan dia yang satu di sebelah kanan mengikat gugus hidroksil, sebelah kiri dia mengikat gugus hidrogen, di bagian atas dia mengikat gugus karbonil. Ini masih ingat ya, gugus aldehid. Gugus aldehid. Nah, sebelahnya ini sebelah bawah dia merupakan komponen gugus lainnya, gugus kelompok. Nah, dia memegang 4 tangan yang berbeda. C, tangannya ada 4. Masing-masing tangan memiliki gandengan yang berbeda. Seperti itu, yang gandengan kanan OH, gandengan kiri H, gandengan atas aldehid, gandengan bawah ya segerombolan 3 atom C, 4 atom C ini. Seperti itu. Nah, ini dinamakan sebagai C anomerik atau C gugus C yang bersifat asimetrik. Kenapa asimetrik? Karena keempat sisi tangannya dia memegang jenis senyawa yang berbeda, jenis molekul yang berbeda. Seperti itu. Nah, pada gambar 1 dan 2 diperlihatkan C2, C3, C4, dan C5 pada glukosa, yaitu karbon yang mengikat yang berbeda di keempat rantainya. Ini yang pertama, kalau kita yang lihat kedua, itu C2. Kalau kita lihat C3. Nah, di C3, yang satu dia memegang gugus H, yang satu dia megang gugus OH, di atas dia megang gugus aldehid plus kelompok CHOH, yang di bagian bawah dia memegang gugus 3C ini. Artinya kan dia memegang juga 4 tangan yang berbeda. Berarti di glukosa yang bersifat C asimetrik ada pada karbon nomor 2, karbon nomor 3, lalu bagaimana dengan karbon nomor 4? Karbon nomor 4, oke, dia megang gugus OH di tangan kanan, H di tangan kiri, segerombolan ini plus karbonil di bagian atas, dan ada golongan alkohol, CH2OH, ini alkohol plus CHOH di sebelah bawahnya. Niatnya dia juga memegang gugus yang berbeda, C4. Seperti itu. Dua, tiga, 4, dan 5. Kita buktikan yang kelima. Dia juga memegang di sebelah kanannya gugus OH, sebelah kirinya H, sebelah atasnya segerombolan karbonil plus golongan 3C ini, HCOH, HCOH, ACOH, lalu sebelah bawahnya dia kalau kita pecah, dia memegang gugus alkohol, CH2OH. Sehingga yang memiliki gugus asimetrik pada komponen glukosa yaitu pada atom karbon nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Seperti itu. Maksud dari C anomerik, maksud dari C asimetrik. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung langsung bertanya ya. Nah, di sini alasannya kenapa sih gambar 1 dan 2 diperlihatkan C2, 3, 4, dan 5 pada glukosa dan C3, 4, dan 5 pada fruktosa. Ini berbeda ya. Glukosa ini jenis golongan dari aldehid, gula aldosa. Sementara fruktosa merupakan golongan dari gula ketosa. Sama-sama jumlah C-nya 6.
sama-sama dari golongan heksosa. Heksosa adalah, kalau triosa 3C, tetrosa 4C, pentosa, penta 5, heksosa, heksa 6. Glukosa dan fruktosa masuknya di heksosa, tapi dia berbeda, yang satu gugus aldosa, yang satu gugus ketosa. Nah ya, sama-sama ada 6. Jadi itu di sini kalau nggak digambarin, di sini C, di sini C, di sini C ya, di sini juga C. Nah, sama kayak si fruktosa. Kalau fruktosa, dia lantai 1 udah mungkin udah pasti tidak. Yang ini, yang gugus nomor 2, atom karbon nomor 2 tangannya mengikat O, berarti dia gagal menjadi asimetrik. Paham ya? C itu kan tangannya ada 4. Tapi si C atom karbon nomor 2 pada fruktosa, dia dua-duanya mengikat tangannya di O. Berarti kan dia nggak berbeda tangannya tuh, tangan kanan sama tangan kiri, tangan kanannya tuh dua-duanya megang O seperti itu. Jadi ini bukan gugus asimetrik. Kalau 3 C3, nah ini dia memegang H, megang OH, megang gugus si keton, ketosa plus alkohol di atasnya, dan segerombolan ini berbeda jenisnya. Jadi si fruktosa dia dimulai dari atom karbon 3 asimetriknya. Begitupun dengan C4, dia memegang gugus yang berbeda, 1, 2, yang ketiga gerombolan C plus CH2OH, yang di bawahnya juga gerombolan CH2OH dan CHOH. Sehingga C4 ini juga asimetrik, C3, C4, C5. Ini C5. C5 yang satu megang OH, yang satu megang H, yang satu megang gugus alkohol, yang satu megang segerombolan barisan ini. Seperti itu. Di fruktosa, C2 bukan gugus asimetrik. Karena dua tangannya digunakan untuk mengikat si O. Jadi tidak ada kombinasi antara keempat tangannya. Seperti itu. Nah, adanya karbon asimetrik ini menyebabkan karbohidrat tadi bersifat optik aktif, yaitu dapat memutar bidang polarisasi. Ya, ini kita lewatkan saja. Ini lebih masuk ke senyawa kimia organik ya, sifat fisik dari monosakarida atau karbohidrat ini. Kalau misalnya teman-teman atau para peneliti ingin menentukan analisis karbohidrat, misalnya dalam suatu minuman menggunakan polarimeter, ini bisa. Jadi salah satu fungsi dari sifat optik aktif dalam pada gugus monosakarida atau glukosa seperti glukosa, fruktosa, karena dia dapat nanti dianalisis dengan menggunakan suatu alat, nama alatnya polarimeter, seperti itu. Kalau kita, mungkin teman-teman udah pakai ini kali ya, refraktometer. Refraktometer itu berbeda ya dengan polarimeter. Kalau refraktometer itu dia dapat mengukur derajat gula dengan satuannya Brix. Mungkin ini sudah di IBM kali ya, di ilmu bahan makanan. Nah, larutan sukrosa dan fruktosa dapat digunakan sebagai sampel di polarimeter karena dia dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi sebab memiliki atom C chiral atau C asimetrik yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Di sini yang mau saya tekankan, C asimetrik adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda, ya, seperti tadi yang telah dijelaskan. Ditinjau dari gugus fungsionalnya, ada monosakarida yang mengandung gugus aldehid, tadi sudah ya, pada C1 di glukosa, dan gugus keton pada C nomor 2 di fruktos. Masih pada ingat ya, gugus keton RCOR aksen, kalau gugus aldehid RCOH. Ini struktur aldehid, gugus aldehid, seperti itu.
Nama gulanya gula aldosa ya, satu gula ketose. Nah, karena saking banyaknya nih, kenapa sih Bu glukosa, fruktosa ini dia memiliki kekuatan pengikatan air yang tinggi? Kita lihat OH, 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 dia tuh kaya sama gugus OH. Jadi si OH ini dapat mengikat air dengan lebih banyak lagi, seperti itu. Kalau apa efeknya Bu kalau misalnya si glukosa ini dapat mengikat kadar air yang terdapat dalam bahan pangan? Efeknya adalah, atau produk pangan, efeknya dapat menurunkan aktivitas air dari produk pangan. Nah, ini kita ada sangkut pautnya lagi nih sama pelajaran teknologi pangan ataupun mikrobiologi gizi. Ketika contohnya dodol atau pangan semi basah tersebut yang mengandung kadar gula yang tinggi, ya hampir 60%, seperti selai atau jelly yang memiliki kandungan gula yang tinggi sekitar 60-65%. Nah, ini tuh dia dapat bertujuan untuk mengikat air dari pangan tersebut. Ketika dia mengikat air, maka akan terjadi penurunan nilai air bebas, penurunan nilai water activity atau available water yang disingkat dengan nilai AW. Kalau nilai AW rendah, berarti ancaman dia terhadap bakteri pun juga rendah. Tapi mungkin ada ancaman lain, yaitu contohnya khamir. Khamir sangat mencintai glukosa. Khamir ini cinta sama yang manis-manis. Nah, struktur monosakarida dapat digambarkan dalam bentuk struktur garis. Yang tadi yang garis kayak tulang ikan ini namanya fissure, namanya fish ya, fish. Kayak tulang ikan ini fissure, terus yang kayak bentuk cincin namanya cincin Howard. Gula-gula sederhana terutama yang memiliki gugus karbonil seperti glukosa dan galaktosa dapat teroksidasi membentuk gugus karboksil. Jadi kalau misalnya aldehida, ini mungkin dibuka lagi ya teman-teman slide kimianya di semester 2 pas semester 1 ya. Jadi ada gugus aldehid, dia dapat teroksidasi, dia menjadi gugus karboksil COOH. Kalau aldehid atau karbonil itu COH, kalau asam karboksilat atau gugus karboksil itu dia nama strukturnya COOH, seperti itu. Dan si COOH-nya ini dapat mereduksi komponen lainnya. Nah, jadi gula-gula sederhana yang memiliki gugus karbonil ini ya, gugus karbonil ini sama ini juga termasuk karbonil juga ya. Dia dapat teroksidasi membentuk gugus karboksil dan mereduksi komponen lainnya. Makanya di situ disebut sebagai gula pereduksi atau reducing sugar. Glukosa, galaktosa, fruktosa itu namanya gula pereduksi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu tidak hanya glukosa yang bereaksi dengan misal asam amino lisin atau fruktosa atau galaktosa, tapi semua komponen monosakarida atau disakarida yang tergolong ke dalam gugus gula pereduksi. Jadi reaksi Maillard itu terjadi karena adanya gugus gula pereduksi bertemu dengan gugus amino yang berasal dari asam amino, yaitu protein. Contoh yang paling sering itu si lisin, karena lisin itu kaya, kalau teman-teman lihat struktur asam amino, lisin itu kaya akan gugus N, gugus nitrogen, kaya akan gugus amin. Nah, sehingga reaksi Maillard mudah terjadi. Nah, di sini ada nih analisis penetapan gula. Contohnya, misal kayak saya waktu itu penelitian semasa S1 saya terkait pati modifikasi. Saya karena itu payung penelitian dari dosen saya, jadi ada
proyek terkait pati tersebut ingin dimodifikasi menjadi pati resisten. Nah, pati resisten ini nantinya akan difungsikan sebagai bahan baku pembuatan cookies, bolu, ataupun misalnya adonan roti. Tapi sampai saat ini masih dicoba ke cookies sama kue-kue kering lainnya ya, pati resisten ini. Nah, pati resisten ini tuh dia kenapa disebut resisten? Karena dia sulit untuk dicerna oleh enzim pencernaannya yang ada di dalam organ pencernaan kita. Jadi itu dia sama sifatnya seperti serat. Sehingga memiliki efek positif bagi tubuh di mana pati resisten tersebut dapat dimanfaatkan oleh bakteri probiotik menjadi komponen SCFA namanya short chain fatty acid. Asam lemak rantai pendek ini yang nantinya bakal ada efek anti diabetes, anti hipertensi dan anti lainnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya mau memodifikasi tepung misalnya tepung terubuk nih dari Karawang, teman-teman udah analisis nih ternyata kadar patinya nih tinggi ya, kadar pati resistennya rendah. Aku mau bikin modifikasi lah ini tepungnya, misal teman-teman mau nantinya misal di R&D ya, kemarin kan udah ada ya webinar terkait prospek di dunia kerja, di mana salah satunya ada R&D, ahli gizi dapat berperan di sana. Misal kalian mau mencetus, aku mau bikin tepung atau pati yang sifatnya dia anti diabetes, jadi misalnya orang diabetes yang makan itu pun nggak masalah. Nah, itu bisa teman-teman modifikasi pati tersebut, misalnya dimodifikasi dengan perlakuan fisik maupun perlakuan secara kimiawi, sehingga pati yang tadinya pati yang mudah dicerna menjadi strukturnya berapa, misalnya mau dijadikan 80% menjadi pati resisten. Nah, selanjutnya hasil modifikasi pati teman-teman ini dapat dicek dengan ini, analisis total pati atau nantinya analisis gugus gula pereduksi. Bagaimana sih gugus gula, apa sih kaitannya antara gugus gula pereduksi sama karbohidrat? Semakin mudah karbohidrat tersebut dicerna, maka kandungan gugus gula pereduksi akan semakin tinggi. Serat itu kemungkinan besar gugus gula pereduksinya itu rendah. Pati resisten, saya yang kemarin dibandingkan antara kontrol sama yang telah dimodifikasi. Di situ terlihat terjadi penurunan tren gugus gula pereduksi. Karena gugus gula pereduksi ini kan cikal bakal adanya glukosa, fruktosa, karena dia susah untuk dicerna, harusnya kan dia tidak bisa tuh si glukosanya terlepas, fruktosanya terlepas tuh nggak bisa. Dalam hal ini karena pati glukosa ya, karena dia terikat kuat gini. Jadi itu pati resisten, ikatan-ikatan yang menghubungkan antar glukosa itu terikat sangat kuat dia, membentuk kristalit. Jadinya enzim pencernaannya itu enzim alfa amilase, tadinya dia cuma mengenal satu rantai misalnya, pas dia lihat kok ini rantainya berbeda, nah dia tidak akan memotong pati tersebut. Masih ingat ya sifat enzim dalam memotong substrat, dia harus bersifat spesifik. Enzim harus spesifik terhadap substrat yang akan dia potong. Sementara ketika dia lihat pati resisten, dia sudah melihat perubahan struktur dari substratnya, maka enzim tersebut tidak akan memecahkan pati resisten tersebut, sehingga gula-gula pereduksi tetap utuh dalam satu barisan pati resisten. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari analisis gugus gula pereduksi. Misal teman-teman nanti di R&D sudah berhasil nih bikin tepung modifikasi atau pati resisten, tepung resisten yang berfungsi yang dapat digunakan untuk orang diabetes gitu, orang diabetes ataupun orang yang pengen mencegah dirinya dari penyakit diabetes, mencegah dirinya untuk agar tidak mendapatkan penyakit diabetes karena konsumsi tepungan atau pati-patian. Nah, tepung yang telah berhasil teman-teman modif, ini teman-teman analisis coba misalnya pakai analisis gula pereduksi. Apabila ditemukan gula pereduksi dalam kadar tinggi, maka modifikasi pati atau tepungnya itu bisa dikatakan belum berhasil metodenya. Harus dibuat metode lagi
agar memang betul-betul dia termodifikasi pati atau tepung tersebut. Seperti itu. Kenapa sih gugus gula prereduksi ini penting dalam analisis zat gizi? Nah, gugus gula prereduksi ini tadi sudah dikatakan berperan penting dalam reaksi pencokatan non-enzimatis atau reaksi Maillard ya, Kak. Dengan senyawa gugus amino seperti protein yang berasal dari yang building block-nya atau tersusun atas asam amino. Itu poin yang monosakarida. Sekarang kita lanjut ke poin disakarida. Disakarida ini adalah komponen adi itu 2, artinya mono tambah mono. Mono tambah mono. Jadilah di. Misal glukos tambah glukos jadi maltosa. Glukos tambah fruktos jadi sukrosa. Terus glukosa tambah laktosa menjadi galaktosa. Nah, disakarida terbentuk apabila 2 molekul monosakarida berikatan secara kimia melalui ikatan glikosidik dan membebaskan 1 molekul air. Jadi ketika glukosa bertemu dengan glukosa, dia membentuk suatu paduan, gitu. Terbentuk suatu ikatan, maka yang dia lepaskan adalah air. Seperti itu. Ini ada reaksinya, tapi saya skip aja. Reaksinya ini termasuk di senyawa kimia organik ya, masuknya di pelajaran kimia organik. Nah, pokoknya disakarida atau polisakarida ketika mereka membentuk suatu gandengan, maka yang akan terlepas itu adalah air, molekul air, seperti itu. Nah, ini udah dibahas sukrosa, glukosa, dan fruktosa melalui ikatan glikosidik. Nah, apa sih Bu maksud dari ikatan glikosidik? Sini ada nggak? Nah, ikatan glikosidik nih. Ini contohnya glukosa sama glukosa jadi maltosa. Ini dulu contohnya, misal. Nih, ketika si monosakarida yang satu alfa desakarida, yang satu monosakarida, ada 2, jadi monosakarida dia bertemu, bersatu. Kenapa Bu ini gugus alfa? Karena dia yang OH ini berada di bagian sisi bawah ya, iniannya OH. Ini harusnya alfa juga. OH-nya ini ada di berlawanan dengan gugus CH2OH, makanya dia alfa komponennya. Ketika dia di bagian atas seperti ini, dilihatnya dari sini ya. Ini namanya gugus beta. Bukan dilihatnya dari sini, tapi yang nomor 1 nanti dia dibalik gini. Harusnya dibalik ya iniannya. Nah, selanjutnya ketika mereka bersatu, maka ini ya, di sini gugus OH, lihat ya, di sini ada gugus OH, ada H. Mereka melepaskan OH tambahan, melepaskan air, dia buang air dia. Ketika 2 molekul ini bersatu, dia akan buang air, bersatu lagi buang air, bersatu lagi buang air, H2O yang dia buang. Sehingga jadilah O doang di sini. Ya, karena ini sudah terlepaskan. Ini hilang, tinggal si O sendiri. Nah, ya, ini link. Nah, di sini yang ini itu namanya ikatan glikosidik. Seperti itu. Ini juga ikatan glikosidik. Ini juga ikatan glikosidik. Seperti itu. Ikatan glikosidik sama kayak analoginya ikatan peptida. Ketika peptida 1, asam amino 1 bertemu dengan asam amino lainnya, dia bergempetan, maka akan buang air plus akan terbentuk ikatan peptida. Kalau si karbohidrat, glukosa bersatu, maka dia akan buang air dan akan terbentuk ikatan yang namanya ikatan glikosida atau lazim disebut ikatan glikosidik. Nah, di sakarida ini kalau kita pengen
Misalnya si sukrosa ini ada ya namanya gula inversi. Kalau di teman-teman mungkin lihat inverted sugar, jadi itu sukrosa tersebut dipecah atau dihidrolisis. Jadi sukrosa dihidrolisis menjadi komponen glukosa dan komponen fruktosa seperti itu. Dan ini bagaimana cara menghidrolisis sukrosa yang tergolong disakarida, yaitu dengan asam atau enzim, sehingga nantinya akan membentuk monosakarida penyusunnya seperti itu. Dalam penetapan sukrosa misalnya perlu dilakukan tahap hidrolisis, yaitu membentuk glukosa dan fruktosa. Nah, ini salah satu contoh manfaat dalam analisisnya. Ketika kita ingin mengetahui kadar sukrosa, misal teman-teman membuat minuman dari kelapa atau minuman dari kawista, buah kawista yang dari Karawang, ataupun misalnya pengen bikin minuman spot drink. Nah, pengen tahu nih berapa sih kadar sukrosa yang ada di spot drink saya ataupun minuman healthy drink saya seperti itu. Maka teman-teman salah satu tahapan dalam penetapan kadar sukrosa yaitu harus menghidrolisis komponen sukrosa tersebut dengan penambahan asam ataupun enzim sehingga sukrosanya akan terpecah atau terbelah ikatan glikosidiknya menjadi komponen glukosa dan fruktosa seperti itu. Nah, selanjutnya pati. Ini pati udah lebih kompleks, dia golongan polimer polisakarida. Poli artinya banyak. Kalau di artinya 2, mono artinya 1, ya, ini poli. Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang diekstrak dari tanaman. Dan dia itu sifatnya tidak larut air ya. Sulit larut air seperti pati beras, pati jagung, ketela pohon, ubi jalar, singkong dan lainnya. Pati juga rajin ditemukan pada buah yang masih mentah. Tapi kalau dia sudah matang, pati ini akan terhidrolisis menjadi komponen gula-gula sederhana. Jadi rasanya manis. Nah, makanya kalau misalnya buah mentah sama buah matang, kalau buah mentah ini kan agak keras ya. Strukturnya karena kandungan patinya itu tuh banyak di dalam buah mentah tersebut. Tapi kalau dia udah ripe, sudah matang, maka pati-pati tersebut akan terhidrolisis oleh enzim yang terkandung di dalam buah. Nah, pati-pati yang hidrolisis tersebut akan menghasilkan gula-gula sederhana. Nah, makanya ketika kita makan buah, rasanya buah yang udah matang nih, rasanya itu manis. Tapi kalau misalnya udah busuk, pasti dia akan mengeluarkan bau etanol, bau alkohol, karena gula-gula tadi akan difermentasi sama bakteri pembusuk. Gula-gula glukosa akan difermentasi menjadi komponen CO2 dan alkohol. Pati sendiri ini tersusun atas 2 kelompok makromolekul, yaitu amilosa dan amilopektin. Ini saya kurang tahu apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini ya. Harapannya sudah pernah dengar nih. Nah, kedua makromolekul tersebut dia sangat berperan terhadap sifat fisik, kimia, dan fungsional pati. Maksudnya ketika teman-teman beli beras pulen sama beras ketan. Nah, beras ketan itu kan lengket ya, sticky rice itu kan lengket. Dia itu kenapa? Karena dia kaya akan kandungan amilopektin. Sementara kalau teman-teman beli nasi uduk itu tuh bare, dia akan maksudnya nasinya itu nggak bersatu satu sama lainnya antar biji-biji nasinya itu. Nah, itu karena si beras nasi uduknya itu dia menggunakan beras yang tinggi akan kadar amilosa. Nah, untuk ketahanan enzim, si amilosa ini tahan terhadap enzim ya, lebih cenderung tahan terhadap enzim ketimbang amilopektin. Kalau dilihat dari strukturnya, amilosa ini rantainya rantai lurus dan seperti ada double helix rantai lurus, sehingga karena dia rantai lurus, jadi itu dia ikatan hidrogen, ada mengenal ikatan ion, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals ya. Sudah dibahas ini pasti di pertemuan kimia. Nah, ikatan-ikatan
hidrogen yang ada pada amilosa tersebut akan berinteraksi satu sama lain sehingga membuat ikatan tersebut kokoh, kuat. Enzim pencernaan pun tidak bisa memutuskan ikatan glikosidik. Sementara kalau amilopektin karena dia rantainya bukan rantai lurus ya, amilosa itu rantai lurus, amilopektin itu rantai bercabang. Nah, ini. Nah, ini amilosa. Yang ini amilopektin. Yang ini amilosa. Kalau yang ini dia amilopektin. Rantainya bercabang. Makanya kalau dulu di waktu saya kuliah, cowok-cowok yang di kelas saya yang sifatnya playboy, kami cap sebagai amilopektin karena dia bercabang. Ceweknya tuh bercabang, ceweknya di mana-mana. Makanya kita sebut sebagai amilopektin. Nah, karena kenapa kita sebut sebagai amilopektin? Karena dia bercabang. Nah, amilopektin itu rantainya bercabang. Sementara amilosa tuh dia orangnya lurus. Rantainya lurus, susah diganggu imannya ya kalau si amilosa ini. Makanya pati atau tepung yang memiliki kadar amilosa yang tinggi itu tuh sangat disukai untuk dijadikan bahan baku pembuatan misalnya cookies atau kue kering atau bolu yang dapat dikonsumsi oleh orang yang misalnya diabetes, dapat dijadikan sebagai pangan fungsional anti diabetes seperti itu. Amilosa dan amilopektin disusun oleh alfa-D-glukosa. Ini udah yang berikatan satu sama lain melalui ikatan glikosidik. Nah, amilosa tersusun dari molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik membentuk homopolimer yang linear. Ini kan linear ya. Tuh, linear dia. Nih, linear amilosa berderet. Kayak gerbong kereta api seperti itu. Sedangkan pada molekul amilopektin, selain dia ada ikatan alfa 1,4, dia juga ikatan alfa 1,6. Ini yang membuat rantainya bercabang, yang membentuk suatu percabangan. Nah, dan dia si amilopektin itu membentuk unit 2 juta unit glukosa, dan setiap 20-30 unit glukosa membentuk suatu percabangan. Oleh karena itu, kandungan amilopektin itu lebih besar ketimbang kandungan amilosa yang terdapat di dalam misalnya pati atau beras. Maka kandungan amilosa tertinggi ya pada beras itu seringkali ditemukan. Ini masuk kalau nggak salah ingat, ini masuk di ujian UKOM nih. Kandungan amilosa itu yang tertinggi itu tuh batasnya berapa? Misalnya lebih dari 30%. Kalau kandungannya 10%, apakah beras tersebut dapat dikatakan tinggi amilosa? Kalau beras ketan itu karakteristiknya bagaimana? Ini mungkin di IBM ya udah dipelajari ya ilmu bahan makanan. Ini struktur dari amilosa, dia rantai lurus saja pakai alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Sementara amilopektin untuk rantai lurus saja pakai alfa 1,4, tapi ketika dia bercabang, berpindah dia ke lain struktur, maka dia menggunakan ikatan strukturnya ikatan glikosidik alfa 1,6. Oke, untuk membentuk struktur percabangan dia menggunakan alfa 1,6 glikosidik, tapi kalau dia bentuk rantai lurus dia tetap di alfa 1,4. Jadinya tuh badannya itu strukturnya tuh kayak seperti gendut jadinya. Strukturnya tuh kayak gembrong gitulah kalau amilopektin. Sementara karena amilosa rantai lurus dan interaksi hidrogennya saling mengikat satu sama lain, jadi itu dia amilosa ini jauh lebih ramping. Nah, pati dalam bahan pangan dia ada bentuk granulanya. Apa itu granula? Tempat di mana amilosa dan amilopektin berada. Nah, granula pati ini berbeda-beda ukuran dan bentuknya. Nah, ada juga granula pati. Granula pati ini memiliki sifat birefringence, yaitu sifat yang mampu merefleksikan cahaya terpolarisasi sehingga terlihat kontras gelap terang yang tampak sebagai warna biru kuning. Terlihat ya teman, ada yang
biru, ada yang warna kuning. Ini namanya sifat birefringence-nya. Birefringence-nya ini terlihat ada maltose cross. Ini lihat ya, ada X, ini ada X, ini ada X, ini namanya maltose cross. Maltose cross. Istilahnya maltose cross. Ini bisa dilihat pakai mikroskop, Bu. Bisa, tapi bukan mikroskop yang ada di lab kita ya. Ini untuk melihat sifat birefringence kita pakai gunakan mikroskop polarisasi. Jenis mikroskop itu ada banyak. Ada mikroskop cahaya yang ada di lab. Mikroskop polarisasi salah satu tujuannya untuk melihat sifat birefringence dari granula. Ada juga TEM berdasar untuk melihat struktur, misalnya seperti kemarin ada yang mau lihat struktur jaringan ya, kalian juga bisa tuh pakai mikroskop jenis TEM atau jenis SEM, scanning electron microscopy, itu SEM. Kalau TEM itu transmission electron microscopy, itu ada jenis-jenisnya lain mikroskop. Kalaupun mau pakai melihat jaringan daun pakai mikroskop cahaya, itu pun ada treatment tertentu, ada tekniknya lagi, ada reagen atau reaksinya lagi. Jadi tidak bisa semata-mata kita menipiskan atau mensayat singkong dan daun setipis mungkin, lalu kita lihat di bawah mikroskop akan terbentuk bola-bola jaringan. Jangan harap, karena kita membutuhkan reagen. Ataupun kalau nggak mau reagen, langsung aja dimasukin ke mikroskop jenis TEM ataupun jenis SEM. Nah, si birefringence ini, dia tuh, si kilauan cahaya ini, dia tuh akan pecah atau akan memudar ketika granula platinya mengalami gelatinisasi. Apa itu gelatinisasi yang tadi sudah dijelaskan? Gelatinisasi itu seperti kalian masak beras. Berasnya itu kan jadi masak, jadi gendut gitu kan, dia akan jadi berisi ketika udah jadi nasi. Nah itu tuh sudah mengalami gelatinisasi, artinya apakah masih bisa kita lihat? Nah, ada tuh agak sulit untuk melihat sifat birefringence pada nasi. Beda hal sama beras ya, beras mungkin akan terlihat sifat birefringence-nya ini, tapi kalau pada nasi udah mulai hilang ya, mudar. Nah, proses gelatinisasi adalah proses meningkatnya kelarutan dan pengentalan suspensi pati akibat pemanasan. Adanya sifat gelatinisasi ini menyebabkan pati umum digunakan sebagai bahan pengental atau penstabil. Kalau teman-teman tengok, misalnya Maizena, teman-teman bikin flanya itu pasti dari pati jagung atau Maizena atau penstabil. Penstabil itu contohnya itu stabilizer. Jadi ada yang kemarin ada Kak, apa namanya Kak? Konsa Ulja ya, dia kan dietitian, beliau dietitian yang profesi di Esa Unggul. Nah, beliau sempat menanyakan pada saya, waktu itu proyek beliau bikin spot drink, spot drink campuran antara air kelapa sama kacang hijau kalau tidak salah. Nah, itu dia melihat adanya berpisah komponennya antara si komponen apa, saya lupa air apa sama si air kacang hijau, yang saya ingatnya kacang hijaunya doang. Nah, itu dia menanyakan, kok ini bisa terpisah seperti itu. Apakah saya bilang, coba bandingkan produkmu sama produk komersial, dan itu coba baca ingredient. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen buat produk misalnya minuman sport drink seperti itu atau makanan yang healthy food, yang pangan fungsional seperti itulah. Nah, itu tuh mungkin bisa dirujuk ke produk yang misalnya sudah ada. Lihat aja ingredientnya. Pasti di sana akan terlihat perbedaan antara buatan kita sama buatan dia. Dia pasti menambahkan penstabil. Nah, saya bilang coba tambahkan pakai penstabil. Penstabilnya coba nanti diformulasikan agar tidak terjadi perpisahan antara si air kacang hijau dengan air lainnya ini. Jadi itu dia stabil. Walaupun kita sudah tambahkan penstabil atau stabilizer di dalam
minuman tersebut, tetap selama penyimpanan itu akan terpisah dia. Lambat laun dia akan mengalami pemisahan. Makanya bungkusan minuman itu kan rata-rata berwarna ya, tidak transparan. Karena ketika konsumen lihat, wah ini terpisah ini. Kalau transparan kalian bungkusnya, pasti ada di benak konsumen, ini produknya rusak. Udah terpisah dia. Makanya kita harus mensiasatinya dengan menggunakan kemasan yang tidak tembus pandang, yang produknya tidak terlihat oleh mata konsumen. Dan di situ pasti ada himbauan, kocok dahulu sebelum diminum. Nah, itu kocok dulu sebelum diminum agar komponen yang mungkin terpisah, tapi terpisahnya tuh tipis-tipis akan bersatu kembali ketika kita mengocok produk tersebut. Contohnya di minuman sari kacang hijau itu kan ada ya anjuran kocok dahulu sebelum diminum, ataupun produk susu UHT, di mana di susu UHT juga menambahkan penstabil. Oke, lanjut. Nah, suhu pada saat granula pati mulai menyerap air yang ditandai dengan mulai meningkatnya kekentalan dari suspensi pati kita sebut dengan suhu glatinisasi. Setelah mencapai suhu glatinisasi, maka semakin tinggi suhu pemanasan, maka granula akan semakin besar menyerap air. Jadi itu dia, kalau granulanya kan pasti dia kalau menyerap air akan semakin membesar dia strukturnya. Sehingga pada suatu titik dia tidak lagi mampu dan bisa menyebabkan pecah. Nah, ketika terjadi pecah granula pati tersebut, maka disitulah terjadi penurunan viskositas. Makanya ketika kita memasak tepung atau masak pati, awalnya kan dia akan terbentuk suatu larutan yang viskos, larutan yang kental. Tapi lama-kelamaan dengan peningkatan suhu, maka nanti akan berubah wujudnya menjadi larutan yang sifatnya cair karena pecah granula patinya. Oke, ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, serat makanan. Serat makanan. Nah, serat ini merupakan total karbohidrat yang tidak dapat dicerna yang terdapat dalam bahan pangan. Ya, ini sering dimanfaatkan oleh bakteri probiotik. Makanya serat pati resisten ini dinamakan dengan prebiotik. Sementara kalau bakterinya namanya probiotik, tapi kalau dalam produk tersebut ada kandungan probiotik, ada kandungan prebiotik bersatu padu di dalamnya, kita namakan dengan produk simbiotik. Prebiotik, probiotik, simbiotik, dan ada juga namanya postbiotik. Kalau seingat saya. Jadi postbiotik ini, simbiotik ini kalau nggak salah, jadi bakteri-bakteri tersebut menghasilkan suatu metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder yang dihasilkan memiliki dampak positif bagi tubuh. Itu namanya produk postsimbiotik. Prebiotik, probiotik, simbiotik. Itu yang 3 itu yang utama. Pada umumnya serat ini terdiri dari bahan penyusun dinding sel, ya, karena dia susah untuk dicerna ya, ada selulosa, hemiselulose, lignin, serta pektin. Ini yang utama ya, lignin, pektin. 3 fraksi didasarkan pada fungsi di dalam tanaman, serat dibagi menjadi 3, yaitu polisakarida, struktural. Struktur ini artinya polisakarida yang membentuk struktur, yang membentuk yaitu pada dinding sel tumbuhan. Contohnya selulosa, hemiselulosa dan substansi pektat. Non polisakarida struktural itu lignin. Contohnya kalau non struktural itu agar-agar sama gum Arab. Mungkin teman-teman pernah dengar ya gum Arab. Ini gum Arab ini biasanya digunakan orang sebagai pengisi atau filler, atau bisa juga kalau teman-teman pernah dengar enkapsulasi. Nah, enkapsulannya itu gum Arab bisa digunakan sebagai enkapsulan, namun dia berdasarkan hasil penelitian tidak efisien ya buat dijadikan sebagai enkapsulan. Dalam kimia pangan ada istilah serat kasar, ada serat makanan. Serat kasar itu residu atau sisa dari bahan pangan yang telah diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih. Jadi ketika kalian memasak tepung, pati atau bahan pangan karbohidrat di dalam asam dan basa yang mendidih,
ternyata ada endapan, ada residu. Nah, residu itu kita namakan dengan serat kasar karena dia tidak dapat dicerna oleh si asam dan basa panas. Sedangkan serat makanan komponen bahan pangan nabati yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia karena dia tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pemotong pemotong karbohidrat ini. Contohnya enzim alfa amilase ya. Nah, itu kita sebut sebagai serat makanan. Kelompoknya hemiselulosa, selulosa, lignin, substansi pektat. Ini contoh dari komponen selulose, di mana selulosa ini hampir sama ya selulosa sama pati. Perbedaannya yaitu kalau ditanya apa perbedaan struktur selulosa dan pati, lihat di sini ya ikatannya. Kalau pati ikatan alfa 1,4, kalau si selulosa ikatan beta 1,4. Beta itu berarti diatukan di atas. Dia ini di atas, dia tuh sebeta. Karena dia sejajar. Pokoknya kalau sejajar sama CH2OH ini beta, kalau dia berlawanan, misalnya CH2OH di atas, OH-nya di bawah, ini namanya alfa. Kalau dia di sini sama-sama di atas, ini namanya beta. CH2OH di atas, O-nya di atas, berarti ini namanya beta. CH2OH di bawah, O-nya di bawah, ini beta. Sama-sama posisinya ini beta, seperti itu. Ini selulosa fiber, dia rantai lurus ya. Ini strukturnya. Sama kayak amilosa dia, rantai lurus. Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang mengandung berbagai gula, terutama gula pentosa. Pentosa itu gugusnya ada 5 ya. Hemiselulosa terdiri dari 2 atau lebih residu pentosa yang berbeda. Komposisi polimer hemiselulosa sering mengandung asam uronat sehingga mempunyai sifat asam. Hemiselulosa ini berarti sifatnya lebih asam ketimbang selulosa sendiri. Ini struktur dari hemiselulosanya. Ini terkait ini bisa di skip juga nggak apa-apa. Ini kita hanya pengenalan ya, ada intinya kalau di serat ini ada serat kasar, ada serat makanan. Serat kasar itu residu yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat larut dalam air, dalam alkali dan basa mendidih, sementara serat makanan adalah suatu komponen bahan pangan yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti enzim alfa amilase. Contohnya selulosa, hemiselulosa, substansi pektat, lignin, seperti itu. Nah, substansi pektat ini merupakan poligalakturonat yang terdiri dari unit alfa-D galakturonat. Yang tadi beta-D glukosa ya, si fiber, si selulosa. Nah, tapi kalau substansi pektat dia namanya galakturonat. Alfa-D galakturonat. Galakturonat itu kenapa Bu pakai AT? Karena dia lihat di gugus ada gugus ester, COO, CH3. Ini ester. Ya, gugus ester. Ini sekedar cukup tahu aja pektin ini yang ini ya, pektin di mana pektin ini yang terdapat dalam sebagian besar buah-buahan. Jadi kalau kita bikin jus apel, kita pengen bikin jus anggur, itu kan kalau di dalam bentuk yang disajikan memang menariknya disajikan dalam bentuk transparan ya, botol kaca. Nah, tapi si pektinnya ini dapat mengganggu transparansi dari jus apel atau sari buah apel atau sari buah anggur. Makanya ada treatment yang menggunakan enzim pektinase untuk memotong-motong struktur pektin. Jadi pektinnya tersebut dapat difilter, dapat disaring. Sehingga sari buah apel dan anggur yang terbentuk itu jernih bentuknya, wujudnya. Selanjutnya lignin. Kalau lignin ini berbeda dari yang lain, dia ada kompleks polimer aromatik. Nah, ini lignin. Nah, kalau yang tadi kan nggak ada gugus aromatik, ini namanya komponen aromatik ya. Benzena itu termasuk komponen aromatik, ini lignin. Lanjut, berbagai metode telah dikembangkan untuk menganalisis serat kasar dan serat makanan. Serat kasar ditentukan dengan cara menentukan residu
setelah sampel atau contoh sampel bahan pangan diperlakukan dengan asam dan basa kuat. Sementara serat makanan ini diperhatikan, serat makanan, bagaimanakah cara penentuan serat makanan? Dapat ditentukan dengan menentukan kadar acid deterjen fiber dan neutral deterjen fiber. Apakah ini? Acid deterjen fiber merupakan zat makanan yang tidak larut dalam deterjen asam, acid asam, yang terdiri dari selulosa, lignin, dan silika. Neutral deterjen fiber, zat makanan yang tidak larut dalam deterjen netral. Dan si NDF ini sebagian besar terdiri dari binisal tanaman. Contohnya selulosa, hemiselulosa, lignin. Ini aja intinya selulosa, lignin, ADF itu selulosa, lignin. Kalau NDF, selulosa, lignin, hemiselulosa. Itu yang harus dihafalin ya. ADF sebagian besar terdiri dari selulosa dan lignin. Nah, ini udah NDF, selulosa, hemiselulosa, lignin. Nah, ini akan berkaitan sama penetapan kadar komponen serat makanan. Penetapan kadar komponen serat makanan, contohnya lignin dan substansi pektat, dapat ditentukan dengan metode lain. Nah, kalau penetapan lignin, jadi tuh kalau misalnya kita mau menentukan kadar selulosa, kita harus sangkut pautkan dengan ADF. Ingat ya, selulosa, bagaimanakah cara mengukur, misalnya soalnya gini, teman-teman mempunyai suatu produk pangan atau suatu tanaman di mana kadar selulosanya ini tidak diketahui dan teman-teman pengen cari tahu bagaimanakah cara pengukuran atau menganalisis kadar selulosa tersebut. Ya, kita bisa menggunakan menganalisis selulosa tersebut dengan ADF. Nantinya total ADF dikurangi dengan total lignin. Kenapa Bu dikurangi dengan total lignin? Karena si ligninnya sendiri dapat ditentukan dengan metode Clason. Paham ya? Lignin dapat ditentukan dengan metode Clason, sedangkan substansi pektat ditentukan dengan metode spektrofotometri. Nah, dengan metode-metode ini, hampir seluruh serat makanan dapat ditentukan kadarnya. Kadar hemiselulosa diperoleh dengan menghitung selisih antara kadar NDF dengan kadar ADF. Ngeh ya, NDF ini kan ada selulosa, hemiselulosa, lignin. Sementara ADF ada selulosa, ada lignin. Berarti kan nih selulosa ada, lignin ada. Ya udah, tinggal kita kurangi NDF kurang ADF sama dengan kadar hemiselulosa. Nah, kadar selulosa dapat diperoleh dengan menghitung selisih kadar ADF dengan total lignin. Karena kadar lignin ini ditentukan dengan metode Clason. Ya, total serat makanan kalau saya tanya. Lalu bagaimanakah cara teman-teman menentukan total serat makanan yang ada di produk pangan modifikasi kalian? Itu dengan menghitung jumlah NDF, karena dia udah paket komplit, ada selulosa, ada hemiselulosa, plus lignin, ditambah substansi pektat, kadar NDF ditambah substansi pektat. Itu untuk menentukan total serat makanan. Nah, ini intinya ya, dari pertemuan ke-7, ini adalah intinya. Sama yang penjelasan singkat tadi. Penentuan karbohidrat yang dapat dicerna. Ini yang dapat dicerna seperti penentuan gula pereduksi, total pati, seperti itu. Contohnya, misalnya teman-teman kita, misalnya contohnya gini, balik ke contoh tadi, teman-teman pengen mengukur modifikasi pati termodifikasi ataupun termodifikasi. Kalian pengen cari tahu kadar karbohidratnya dari analisis proksimat. Proksimat itu kan secara intinya itu ada protein, lemak, air, abu, karbohidrat, ya kan? Kalau kita totali ini 100. Paham ya? Total air plus abu plus protein plus lemak plus karbohidrat sama dengan 100. Nah, teman-teman uji aja misalnya entah itu teman-teman analisis sendiri ataupun menggunakan jasa analisis. Kalian punya sampel produk pangan yang kalian kembangkan, lalu kalian uji proksimatnya, tapi kalian budgetnya ini minimalis budgetnya karena tidak dibayar sama dosen gitu ya. Kalau misalnya budgetnya wah, kalian punya dapat budget dari dosen ataupun
teman-teman memiliki rezeki berlebih untuk penelitiannya, kalian bisa menentukan kadar karbohidratnya sendiri. Khusus proksimat iya, kadar pati iya, atau karbohidrat iya. Tapi kalau misalnya minimalis budgetnya, kalian bisa tahu kadar karbohidrat dengan menggunakan prinsip atau metode by difference. Ya, seperti ini ya. Atau atau misalnya dana penelitian yang kalian punya 10 juta. Budget untuk proksimat dan segala macam itu habis misalnya 10 juta. Nah, kadar karbohidrat itu bisa kalian, misalnya parameter dari karbohidrat ini tidak terlalu penting diukur di produk teman-teman, maka bisa kalian ambil saja metode kadar karbohidrat by difference. Nanti uang yang digunakan untuk pengukuran metode karbohidrat secara misalnya Lane-Ainen atau Somogyi itu bisa kalian alihkan untuk pengukuran kadar misalnya antioksidan, isoflavon, dan lainnya. Nah, di sini nih metode-metode ini tuh disajikan kepada kalian untuk melihat ini juga, karena masing-masing metode memiliki budgetnya masing-masing, memiliki total biaya yang berbeda ya. Selain itu juga memiliki tingkat kesulitannya yang berbeda. Seperti itu. Jadi ada yang ribet persiapan sampelnya misalnya pakai metode A, tapi metode A-nya ini ribet persiapan sampelnya. Nah, tapi di sisi lain ada juga peneliti yang memberikan metode B untuk pengukuran kadar karbohidrat dengan persiapan sampel yang sangat mudah. Nah, kalian bisa mengambil metode B untuk menentukan kadar karbohidrat. Jadi kita tidak boleh terpatri atau terfokus dengan metode yang disajikan dalam bahan kuliah ini, karena yang namanya metode itu sangat banyak dan sangat boleh kita modifikasi. Contohnya penelitian saya, di mana saya modifikasi metodenya, karena metode inti itu tidak cukup efisien, tidak cukup memberikan data yang sesungguhnya, maka bisa dimodifikasi sehingga kita dapat fakta, data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi penyajian metode kalian tidak plug ke duplek nyontek metode yang disajikan, tapi kalian bisa merakit atau memodifikasi metode tersebut, seperti itu ya. Satu, kadar karbohidrat by difference. Jadi di dalam tabel komposisi bahan pangan ini sudah dijelaskan di mana ada karbohidrat total by difference, yang artinya kandungan ini dapat diperoleh dari hasil pengurangan angka 100 dengan persentase komponen lain, yaitu air, abu, lemak, dan protein. Jadi nanti 100 dikurang persen air, dikurang persen abu, ini water ya, dikurangi persen protein, dikurangi persen lemak. Ini sama dengan persen karbohidrat. Seperti itu. Makna dari karbohidrat by difference. Ini kuantitatif. Mengingat kalau analisis itu ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif gula ini didasarkan atas reaksi warna. Jadi nanti ada perubahan warna. Ketika kalian meneteskan sampel kalian terhadap reagen tertentu, terjadilah perubahan warna dari orange, dari biru misalnya menjadi orange. Itu artinya di sampel teman-teman mengandung kadar karbohidrat. Tapi kalau misalnya ditetesin reagen, dia nggak berubah warna, ya artinya di sampel teman-teman tidak mengandung karbohidrat. Seperti itu contohnya. Terus sifat mereduksi gus karbonil, ini gula pereduksi, dan sifat oksidasi dari gus hidroksil yang berdekatan. Ini analisis kualitatif yang sering diujikan, uji Mollis, Seliwanov, uji Bell, Antron, dan uji Fenol. Ini kalian hafalkan saja prinsip-prinsipnya ya. Saya tidak akan nanya terkait bagaimana caranya, prosedurnya gimana. Enggak, kebanyakan prinsipnya aja yang teman-teman pahami. Karena
ketika kita mau mengubah metode atau memodif, itu yang harus kita punya basicnya itu prinsip. Apa sih prinsip dari pengujian ini? Jadi prosedur itu tak perlu dihafal. Kita lihat aja prosedur ya sesuai dengan prosedural. Yang kalian perlu hafal itu prinsipnya aja ya. Nih prinsipnya, hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida akibat penambahan asam sulfat pekat, uji molis. Asam akan menghidrolisis ikatan-ikatan glikosidik. Selanjutnya monosakarida jenis pentosa akan mengalami dehidrasi dengan asam membentuk senyawa furfural, serta kalau heksosa menjadi senyawa multifurfural. Sampai sini ya kalian hafalkannya nih. Ini intinya. Prinsip utamanya ini, prinsip keseluruhannya ini. Kalau prinsip intinya sih ini, yang di highlight yellow ini. Furfural ini nantinya akan mengalami reaksi kondensasi. Kondensasi ini reaksi pengembunan ya, dengan alfa naftol yang berasal dari alkohol dalam reaksi molis. Ini ada agennya. Sehingga nantinya akan membentuk kompleks berwarna ungu kemerah-merahan. Ini bisa kalian modif nih. Uji molis ini didasarkan atas reaksi hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida akibat penambah asam sulfat pekat, sehingga nanti akan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu kemerah-merahan. Seperti itu nanti cara jawab di ujiannya. Terus ada yang namanya uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu adalah uji spesifik karbohidrat yang mengandung gugus koton yang disebut juga dengan ketosa. Jadi ini uji spesifik. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apakah di produk saya atau di bahan mentah ini mengandung gugus ketosa, ya udah pakai aja uji Seliwanov. Nanti kalau ada pertanyaan, si Ani kepengen pengen tahu dia apakah di sampelnya terdapat apakah terdapat komponen fruktosa. Uji kualitatif apakah yang cocok untuk si Ani? Ya, kalian jawabnya uji Seliwanov seperti itu. Nah, dia ini nantinya karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan produk atau endapan berwarna merah. Ya, kalau di tadi juga ungu kemerah-merahan, reddish purple, dan ini juga berwarna merah di Seliwanov ini. Uji Bial, analisis kualitatif yang dasarnya adalah dehidrasi pentosa atau karbohidrat yang dapat menghasilkan pentosa oleh asam klorida pekat sehingga menghasilkan senyawa furfural dan nantinya akan membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Ini umum buat gula-gula pentosa ini ya. Kalau ini buat gula ketosa, kalau si molis ini total bisa gula pentosa maupun heksosa yang nantinya akan menghasilkan kompleks berwarna ungu kemerah-merahan. Terus uji antron. Jadi si antron ini nama reagen merupakan produk reduksi dari antraquinon yang dapat bereaksi secara spesifik dengan banyak karbohidrat. Ini apa aja jenisnya ya, baik heksosa maupun pentosa yang direaksikan dengan larutan asam sulfat pekat sehingga menghasilkan warna yang khas biru kehijauan. Ini prinsipnya. Warna yang dibentuk merupakan produk reaksi dari hidroksi metil furfural atau furfural dengan antron seperti itu. Lanjut ke uji fenol. Ini reaksi karbohidrat dengan fenol dan asam sulfat pekat menghasilkan produk yang berwarna jingga kuning. Uji fenol merupakan metode pengujian yang cocok untuk menetapkan gula-gula yang terpisahkan dengan kromatografi. Jadi uji fenol ini kayak yang semacam uji lanjutan ya. Jadi kita ada yang namanya kromatografi, metode pemisahan ya. Jadi senyawa bahan-bahan pangan tersebut kita pisahkan. Ada komponen karbohidrat kita pisahkan dengan metode kromatografi. Ini kalian cuma sekedar tahu aja, nanti akan terbentuk suatu fraksi-fraksi. Nantinya fraksi-fraksi tersebut ketika kita kepengen tahu di mana fraksi yang memiliki komponen karbohidrat tertinggi, dengan kita dapat melakukan dengan uji fenol sebagai uji lanjut. Uji lanjut sebagai dari pemisahan gula-gula dengan metode kromatografi. Nah, kalau misalnya pengen kadar laktosa, si Budi
pengen menetapkan kadar laktosa dalam susu maupun keju. Uji apakah yang cocok untuk Budi? Yaitu jawabannya uji fenol. Karena tanpa adanya gangguan dari kasein. Jadi kalaupun ada gangguan dari kasein, uji fenol ini uji yang dia akurat untuk pengukuran laktos. Seperti itu. Ini persiapan sampel atau contohnya. Nah, dalam penetapan gula, sampel itu perlu dipisahkan dahulu. Ini yang penting ya, dari komponen-komponen yang mengganggu seperti senyawa nitrogen, lipid, fenolik, dan pigmen-pigmen yang larut. Kenapa, Bu? Jadi itu kan komponen bahan pangan kita kan kompleks ya. Selain gula, ada lipid, ada nitrogen dari protein, ada pigmen. Pigmen itu yang menghasilkan warna ya, dan senyawa fenolik. Dan mereka ini harus kita buang dulu nih, si nitrogen, lipid, fenolik harus kita buang dulu. Kenapa? Karena kalau dia terbawa, itu dapat mengganggu hasil pembacaan. Dia dapat mengganggu hasil pengukuran gula. Akibatnya, data yang kita peroleh tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi kita harus pisahkan dulu. Alkohol, pisahinnya misalnya teman-teman memproduksi produk macam Coca-Cola, minuman karbonasi, ataupun yogurt, kayak minuman yogurt yang cair, yang susu-susu fermentasi. Nah, ini dibuang dengan cara penguapan pada suhu rendah. Kalau ada pertanyaan bagaimanakah cara persiapan gulanya, yaitu dengan memisahkan komponen gula dengan komponen alkohol, fenolik, pigmen terlarut, nitrogen, dengan cara alkohol dibuang dengan cara penguapan pada suhu rendah, ataupun dengan penguapan dalam keadaan vakum. Ini sudah dibahas ya di metode kadar air, yang digunakan untuk mencegah terurainya gula pada saat pemanasan. Karena fruktosa ini dia mudah pecah, terhidrolisis pada suhu tinggi. Makanya alkohol ini harus dibuang pada penguapan di suhu rendah, yaitu pakai vakum. Pigmen, klorofil, dan karotenoid serta lipid dipisahkan dengan cara apa? Mengekstraknya dengan menggunakan PE, petroleum ether, di mana gula tidak larut dalam PE ini. Selain itu, pigmen juga dapat dihilangkan dengan menggunakan arang aktif atau timbal asetat. Seperti itu. Protein dapat kita buang dengan cara mengendapkannya. Pakai apa, Bu, diendapinnya? Dengan penambahan etanol atau aseton, maka protein ini nanti akan menggumpal dan dapat dipisahkan dengan penyaringan maupun sentrifugasi. Seperti itu. Dan protein juga dapat diendapkan dengan logam-logam berat. Nah, ini intinya ya. Nah, ini inti yang dari persiapan sampel yang harus teman-teman pahami. Untuk selebihnya ini sebagai informasi ya buat teman-teman. Tidak perlu, kalau misalnya kalian kalau di Gizi mungkin kalau saya pantau dari webinar Kak Sarah, Kak Natali, mereka itu QC-nya lebih ke tekstur ya, lebih ke keamanan pangan, food safety. Untuk analisis kimia mungkin ini lebih mengarah ke anak kimia ataupun anak teknologi pangan ya. Ini kalian sekedar saya sengaja menyampaikan sini buat tambahan informasi aja buat teman-teman. Kalau misalnya nanti bekerja maupun nanti wawancara ya baca-baca aja, ini kan nggak ada salahnya kalau misalnya ketemu sama user QC seperti itu. Ini persiapan contoh cair, dia memiliki treatment tersendiri. Persiapan contoh basah, dia juga memiliki treatmentnya tersendiri seperti itu. Analisis total gula. 1. Refraktometri. Jadi itu sebelum kita melakukan analisis total gula, kita harus melakukan persiapan sampel. Persiapan sampelnya yang kayak gimana, Bu? Yang kayak ini nih persiapan sampel. Ini yang harus kalian pahami. Misalnya nanti ditanya sama user di industri, setidaknya nggak kosong melompong gitu ya. Ada, tahulah kalau misalnya ditanya sama user QC. Sepintas pun kalian bisa, kalau ini caranya nanti kita harus melakukan persiapan sampel terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu analisis. Dan ini tuh berlaku untuk analisis apa saja, entah itu karbohidrat, protein, lemak. Kita memerlukan persiapan sampel. Ini yang sudah saya singgung waktu pertemuan di awal. Nah, analisis total gula bisa kita gunakan dengan metode refraktometri.
dengan prinsipnya pengukuran indeks bias ya, pengukur langsung dari konsentrasi gula. Dia memanfaatkan prinsip indeks bias karena dapat mengukur langsung konsentrasi gula dari suatu bahan pangan. Refraktometer yang digunakan umumnya menggunakan refraktometer AB. Ada juga pakai metode antron. Antron ini selain kualitatif juga digunakan di metode kuantitatif. Prinsip analisis ini yang harus kalian perhatikan, harus dihafal ya. Apa prinsip analisis dari antron? Yaitu antron ini bereaksi secara spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat sehingga menghasilkan warna biru kehijauan spesifik yang intensitasnya dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 630 nanometer. Udah sampai sini aja. Gitu ya. Jadi si antron ini merupakan suatu metode kuantitatif yang dimana kita menghidrolisis karbohidrat dengan asam sulfat pekat, lalu kita tambahkan dengan reagen antron sehingga terjadilah perubahan warna menjadi warna biru kehijauan. Intensitasnya dapat diukur dengan spektrofotometer. Apakah analisis ini bisa kita lakukan di lab? Belum bisa karena kita belum memiliki lemari asam. Ya, di sini kita pakai asam sulfat pekat. Ini bahaya banget ini. Dan dia tuh ketika kita buka botolnya itu langsung mengeluarkan asap. Asapnya itu ketika kita hirup itu bisa sakit hidung kita. Kalau misalnya itu bisa rusak jaringan yang ada di hidung kita. Rusak juga paru-paru kita. Makanya kita menggunakan blower yang memiliki tenaga pengisap asap pekatnya ini untuk dibuang keluar ya, lingkungan luar. Ini belum bisa kita gunakan ya, kita praktekkan di lab. Yang ini ada analisis, kalau antron itu buat apa? Buat analisis total gula. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau analisis total gula kuantitatif pakai metode apa? Antron, salah satu contohnya. Kalau gula pereduksi pakai metode Lane-Heinen. Prinsipnya aja kalian baca ya, metode Lane-Heinen didasarkan pada reaksi Fehling, namanya itu Fehling ya, oleh gula pereduksi. Penetapan gula pereduksi dengan metode Lane-Heinen didasarkan atas pengukuran volume larutan gula pereduksi standar yang dibutuhkan untuk nantinya mereduksi reaksi tembaga 2 CuO menjadi CuO menjadi Cu2O. Ini tereduksi artinya ya. Metode penetapan gula pereduksi, karena kita pengen tahu pengukuran gula pereduksi, itu artinya sampel kita harus dapat mereduksi reagen Lane-Heinen. Reagen Lane-Heinen apa namanya? Fehling. Jadi prinsip utamanya itu, ketika kita ingin mengetahui apakah sampel kita memiliki gugus gula pereduksi, maka gunakanlah metode Lane-Heinen contohnya. Karena gugus gula pereduksi apabila dia positif akan mereduksi reaksi Fehling yang tadinya CuO tembaga 2 basa menjadi tembaga 1 oksida. Seperti itu. Nah, ini reaksinya. Cu2 positif menjadi Cu+, ini akan tereduksi. Nah, ini gula pereduksi, reducing sugar, ini sebagai reduktornya. Lalu apa indikatornya? Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan perubahan warna metilen blue yang warnanya akan hilang karena kelebihan gula pereduksi di atas jumlah yang dibutuhkan untuk mereduksi semua tembaga. Jadi kemarin itu waktu kita titrasi asam basa menggunakan indikator phenolphthalein. Nah, dalam metode Lane-Heinen kita menggunakan indikator metilen blue. Ya, prinsip analisisnya yaitu didasarkan atas reduksi Fehling oleh gula pereduksi, sehingga nantinya akan mereduksi gula pereduksi tersebut akan mereduksi tembaga 2 basa menjadi tembaga 1 oksida dengan menggunakan prinsip titrasi. Indikator yang digunakan adalah metilen blue. Dan kita tahu atau kita bisa menyetop reaksi tersebut apabila warna dari metilen blue ini hilang karena kelebihan gula pereduksi pada sampel. Seperti itu ya.
F. Penetapan kadar sukrosa. Ingat, sukrosa ini bukan gula produksi. Sukrosa bukan gula produksi ya. Yang gula produksi itu contoh laktosa, glukosa, fruktosa, maltosa. Tapi sukrosa itu merupakan kombinasi antara pencampuran antara glukosa dan fruktosa sehingga dia kehilangan gugus karbonilnya. Gugus karbonil ini yang bertindak sebagai gugus produksi. Ketika glukosa dan fruktosa bersatu, maka ini akan menghilangkan gugus karbonilnya. Ketika gugus karbonil hilang, maka sukrosa dinyatakan sebagai non-reducing sugar atau bukan gula produksi. Sehingga penetapannya yaitu dengan mengurangi total gula yang ada, dikurangi total gula produksi. Kan kalau gula itu kan total gula sama dengan gula produksi ditambah non-produksi. Berarti kalau kita pengen cari tahu gula non-produksi adalah gula dikurangi produksi. Dikali 0,95, ini namanya faktor. Nah, bagaimana cara hitung-hitungannya nih? Ada cara hitung-hitungannya, tapi kalian ini aja lah, hafalin aja 0,95, karena kalau saya jelaskan nanti pusing kayaknya. Nah, ini namanya faktor pengali ya. Kalian nanti jangan lupa mengalihkan faktor pengali 0,95. Jadi prinsipnya sukrosa ini dengan pengurangan total gula, dengan total gula produksi lalu dikalikan dengan faktor pengali yaitu 0,95 seperti itu. Total kandungan pati. Tadi total gula berbeda dengan total pati ya. Total pati ini dapat kita gunakan prinsip volumetri. Kandungan pati dalam bahan pangan kita pakai gunakan volumetri. Total pati dapat ditentukan dengan cara menghidrolisis pati menjadi komponen glukosa. Karena pati ini polisakarida, jadi kita pecah-pecahin dulu nih si patinya nih. Pecahin pakai hidrolisis asam, salah satu contohnya. Sehingga akan terbentuk glukosa di dalam larutan kita. Lalu di situ kita tentukan total gulanya, total glukosanya. Nah, kandungan pati dilakukan dengan menggunakan faktor pengali 0,9. Kalau tadi sukrosa 0,95, yang ini si pati ini 0,9 dikali dengan kandungan glukosa atau total glukosa. Seperti itu. Ketika teman-teman membuat pati termodifikasi, tepung termodifikasi untuk nanti dijadikan produk kue, nanti ketika udah jadi R&D ya di industri, teman-teman udah mendapati jabatan ya sebagai R&D di industri pangan, terus diminta sama kepala usernya, kepala R&D-nya bikin dong produk pangan modifikasi gitu yang anti diabetes misal. Kalian bisa mengekstrak pati dari tanaman atau buah-buahan ataupun ubi ya yang memiliki kandungan amilosa yang tinggi. Terus bagaimana teman-teman tahu dia tuh kandungan amilosanya tinggi selain dari literatur, yaitu dengan melakukan analisis ini, kandungan amilosa dan amilopektin. Kalian cukup mengukur kandungan amilosanya aja, bisa. Kandungan amilosanya teman-teman ukur, lalu amilopektinnya dari mana, Bu? Ya udah, tinggal dikurangi aja amilopektin sama dengan total pati yang sudah didapatkan dikurang dengan kadar amilosa yang terdapat pada sampel pati ataupun tepung yang teman-teman dapatkan dari bahan alam. Seperti itu ya. Prinsipnya ditentukan berdasarkan pada kemampuannya untuk amilosa ya, untuk bereaksi dengan senyawa iodin. Jadi amilosa itu kan bentuknya double helix ya. Jadi itu amilosa bentuknya seperti ini. Ya. Iodin I2 ini akan masuk ke dalam helixnya ini sehingga akan terbentuk kompleks amilosa dan iodin menghasilkan warna biru seperti itu. Intensitas warna biru ini yang nantinya akan diukur secara spektrofotometri. Ya, seperti itu ya. Nantinya kandungan amilopektin ditentukan sebagai selisih antara total kandungan pati dengan amilosa. Nah, ini selesai untuk pertemuan yang kelima. Kita lanjut untuk pertemuan ke-6. Bagaimana sih cara
kita penentuan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Ini sama halnya, saya akan menyampaikan prinsipnya aja, karena kalau prosedurnya itu panjang dan ribet. Dan pastinya ketika teman-teman pengen iseng nyoba kadar serat sendiri, itu kalian akan menemukan suatu kegagalan yang berkali-kali kemungkinan. Karena memang sulit, saya sendiri menguji kadar serat itu udah banyak gagalnya, 5 kali gagal di pengujian serat, sehingga pada akhirnya bisa dapat data yang bagus, data yang sesuai. Dan ini tergantung juga dari laboratorium. Laboratorium mendukung, maka pengukuran kadar serat yang kita lakukan pun juga bakal cepat dan akurat. Tapi kalau misalnya laboratoriumnya kurang mendukung, misalnya harus kita modifikasi alatnya sebagai atau bagaimana, ini tuh nanti pengukuran kadar seratnya juga bakal menyimpang. Tapi untuk zaman sekarang ada alat yang diciptakan khusus untuk pengukuran kadar serat. Nah, ini waktu di zaman saya belum ada di laboratorium tempat kampus saya sebelumnya seperti itu. Kalau di Unsika ini belum ada ya, pasti mungkin nanti akan diadakan, mungkin nanti. Nah, di sini tadi udah disebutkan di mana karbohidrat yang tidak dapat dicerna ada serat kasar dan ada serat makanan. Nah, analisis serat kasar ini yaitu prinsipnya dengan pengukuran residu dari bahan makanan yang telah diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih yang terdiri dari selulosa dengan sedikit lignin dan pentosa. Lalu lanjut di analisis serat makanan, ini digunakan untuk mengukur berapa banyak kadar selulosa, hemiselulosa, lignin, dan substansi pektat yang terdapat di dalam bahan pangan. Kita ini sudah dijelaskan ya, di mana kita dapat mengukur serat makanan ini dengan menggunakan analisis penetapan ADF, NDF, penetapan lignin tadi pakai metode Clason, ya lignin Clason, substansi pektat dengan metode spektrofotometri. Itu aja sudah cukup teman-teman pahami. Nah, untuk penetapan ADF bisa dihafalkan saja prinsip penetapan ADF. Apa sih prinsip penetapannya? Yaitu mengekstrak sampel dengan larutan ADF sehingga seluruh komponen selain komponen ADF ini larut. Komponen yang tidak larut kemudian disaring, dikering, ditimbang, dan dikoreksi dengan kandungan mineral yang ada dalam komponen tersebut dengan cara saponifikasi atau penyabunan, sehingga yang tinggal hanya mineralnya saja. Jadi dalam penetapan ADF ini kan serat kasar, jadi kita harus buang dulu tuh komponen yang selain serat. Karbohidrat yang dapat dicerna kita buang, protein kita buang, lemak kita buang, apalagi nih, alkohol kita buang, sehingga yang akan tersisa mineral sama serat itu sendiri. Mineral dapat kita korek, ini nggak bisa kita buang ya mineral ya, karena dia tahan banget sama suhu tinggi. Nah, jadi serat juga tahan dengan suhu tinggi. Jadi nanti akan tersisa serat plus mineral. Nah, untuk mengetahui kadar mineralnya, ini bisa kita gunakan metode penentuan kadar abu. Ya, sudah disinggung kadar abu ini itu merupakan representatif dari total mineral atau kadar mineral. Sehingga kita bisa mendapatkan kadar serat ADF tersebut dengan metode ADF. Seperti ini prinsipnya ya. Jadi kita prinsipnya ketika kita ingin melakukan analisis, maka kita harus persiapan sampel dengan membuang komponen-komponen yang bukan komponen target. Mineral itu sulit dibuang karena dia tidak akan menguap di suhu tinggi. Mineral logam, kalsium, apalagi potasium, natrium seperti itu bisa kita cari pengukuran kadar abu. Udah cari kadar abu, lalu kita ukur nanti total serat plus mineral yang ada di cawan kita dikurangi dengan total mineral dari kadar abunya sendiri, seperti itu. Ya, ini harus kalian pahami ya, prinsip dari penetapan ADF. Apa aja reaksi yang digunakan larutan ADF dan aseton? Peralatannya ini ada nih yang terbaru namanya FiberTech ya. Ini bisa langsung kita, jadi nggak usah lagi yang ada kesalahan lagi, yang salah atau trial error lagi. Nah, penetapan NDF yaitu
NDF ini adalah bahan makanan yang tidak dapat larut oleh deterjen yang bersifat netral atau basa. Prinsipnya mengekstrak sampel dengan larutan NDF sehingga komponen selain komponen NDF akan larut. Komponen yang tidak larut kemudian disaring, dikeringkan, ditimbang, dan dikoreksi dengan kandungan mineral. Ini sama prinsipnya dengan ADF yang ada di dalam komponen tersebut. Untuk sampel yang mengandung pati, maka patinya ini harus dihidrolisis dengan menggunakan enzim alfa amilase. Tujuannya agar patinya ini dipecah dulu sama enzim alfa amilase menjadi glukosa. Glukosa tersebut ketika ditambahkan larutan NDF, dia akan larut sehingga dapat terbuang. Seperti itu ya. Kalau misalnya patinya nggak kita hidrolisis, maka patinya ini akan menyulitkan proses penyaringan yang dampaknya akan mengganggu proses pengukuran penetapan NDF. Lignin, prinsipnya yaitu mengekstrak sampel menggunakan larutan ADF sehingga seluruh komponen selulosa dan lignin larut. Ya, terus selulosa yang ada dalam residu kemudian dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat 72% sehingga yang tertinggal hanya residu lignin. Selanjutnya residu dikeringkan, ditimbang, dan dikoreksi dengan kandungan mineral yang ada dalam komponen tersebut. Di sini kalian akan menemukan mineral, pengoreksian dengan mineral, karena mineral ini sulit untuk dihilangkan. Makanya kita hitung mineral tersebut untuk dikoreksi, untuk dihitung selisihnya dengan total yang tersisa. Lanjut, substansi pektat ini pakai berdasarkan metode spektrofotometri. Prinsipnya yaitu atas reaksi ortohidroksidivinyl dengan anhidrogalakturonat sehingga menghasilkan warna yang dapat diukur pada panjang gelombang 520 nanometer. Ini prinsip utamanya. Bu, substansi pektat apakah bisa diukur dengan metode gravimetri? Ya, bisa. Dia bisa juga diukur dengan metode gravimetri. Tapi kebanyakan orang-orang menggunakan metode spektrofotometri. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait karbohidrat. Di sini sudah selesai kita. Pertemuan 5 dan 6. Karena 5 dan 6 ini terkait karbohidrat, maka saya satukan saja. Jadi ya buat ujian nanti kalian hafalkan saja prinsipnya ya, baik itu kadar air, terus kadar karbohidrat, kalau kadar protein itu nanti di sesi UAS pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-7 terkait protein hanya pengenalan protein, di mana sebenarnya kalian udah kenal ya di biokimia, tapi ini kita akan kaji proteinnya, bagaimana sifat fungsional protein ini di dalam bahan makanan, seperti itu. Apa ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tekpang, tapi jam 10 ya, break dulu. Oke. Untuk tekpang, saya akan menarik 2 materi, yaitu materi tentang baking, pemanggangan, penggorengan, sama apa lagi ya, smoking, pengasapan. Tapi untuk baking sama frying ini teman-teman sudah saya paparkan di kuliah dasar-dasar kulineri. Jadi harapan saya kalian sudah memahami, dan ujiannya pun sudah saya keluarkan juga di dasar kulineri ya. Jadi kalian baca lagi itu ya ujian dasar kulineri ya. Karena memang saya sengaja, karena saya yakin semester 4 ini orangnya maksudnya bisa diajak buat bergerak cepat. Jadinya saya memasukkan materi teknologi pangan ke dasar kulineri dan saya sudah ujiankan. Jadi untuk ujian nanti untuk dasar untuk baking, frying bisa kalian baca kembali di di slide saya yang dasar kulineri, seperti itu. Kalau untuk ujian analisis zat gizi, kalian baca aja prinsip-prinsip analisisnya, dan jangan lupa perhitungan akan saya masukkan ya di dalam soal. Jadi akan terdapat, terdapat pertemuan ada 7 materi, 7 materi tersebut akan saya ujiankan. Mungkin nanti akan saya kasih kisi-kisinya nanti, tapi ya kita ujian di tanggal 2 Maret jam 7 pagi. Ingat ya, 2 Mei kita ujian AZG, analisis zat gizi ini di tanggal 2 Maret jam 7 pagi. Paham?
berapa lama Bu waktunya Bu kira-kira Bu ntar? 2 jam 15 menit. Kalau buat hitungan kan udah kalian tinggal baca aja slide-nya, saya tinggal ubah angka, dan untuk kalkulator saya akan menggunakan angka mudah. Jadi tidak boleh membawa handphone. Tetap mekanisme pengumpulan tas dan handphone di depan kelas. Untuk soal perhitungan itu hitungannya angka-angka mudah yang akan saya kasih. Jadi misal 1000 dibagi 10. Bisa lah ya gitu 1000 bagi 10 gitu ya. Atau 25 dikali 8 itu bisa lah ya seperti itu. Dan sampai sini ada pertanyaan terkait mekanisme ujian. Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya teknologi analisis zat gizi. Kita ketemu jam 10.15 saja untuk tekpangnya ya. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.